berkenan nggak kalau misalnya ini kan tabayunnya nanti si pesulap merah kita undang lagi dihadirkan bareng sama Gus Samsudin. Kemarin kan dia datang sendiri. Gus datang sendiri. Kalau siap nggak nih tim? Kalau misalnya Gus bersedia aja, kita di sini sekalian kan biar selesai masalahnya. Bagaimana Gus? Gus. Saya jelaskan sedikit ya. Sedikit. Beliau ini kan backgroundnya adalah seorang pesulap yang biasa menggunakan trik atau hiburan kan begitu biasanya. Lah ketika beliau ilmunya dari pesulap tentunya yang digunakan adalah akal pikiran, sains begitu. Sedangkan saya yang saya gunakan adalah al-hikmah atau Al-Qur'an. Di situ sebenarnya sudah ada perbedaannya dari ilmu sains pikiran dan ilmu ghaibiyah. Karena kalau ilmu ghaibiyah itu sebenarnya diimani atau dipercaya, bukan untuk coba-coba kan begitu. Kalau gini maaf Gus. Siap. Berarti Gus yang terakhir belum ketemu lagi sama dia, terakhir tuh yang di depan rumah itu? Belum. Nah kalau memang enggak, ya maksudnya kalau kita sih tidak memaksa untuk membuktikannya, maksudnya kalau tabayunnya di sini bagaimana Gus? Ketemu sama dia? Saya tunggu sekarang. Oh, jangan sekarang dia lagi ada job lain kali Gus. Dia ada syuting lain takutnya. Ya maksudnya kan ketemu ya ini aja boleh berbicara, berdiskusi gitu. Iya. Ini kan sudah menjadi apa ya, orang-orang kan sudah banyak yang menunggu gitu. Siap. Kita juga bukan. Kapan dia ngomong? Lu diam. Bagus, galak amat kayak mas saya. Dengar gak? Galak amat kayak emak saya. Kayak emak saya. Jadi nafsu banget. Nah terus jadi gimana kalau seandainya diajakin untuk ketemuan di sini, oke nih Gus ya? Sangat siap sekali. Sangat siap ya. Tinggal lihat waktunya Gus. Sekalian kan bisa sekalian bertabayun ya, sekalian bertanya. Dan pertemuan itu bukan berarti keributan. Betul. Tapi siapa tahu kita bisa menjadi penengah yang baik ya kan? Dan apalagi sekarang ini kan semakin runcing takutnya malah jadi dimanfaatkan oleh banyak orang. Ini kapan ngomongnya nih? Kapan Belum ngomongnya? jawab. Gue belum nanya. Tapi mungkin biar relax daripada ketemu, mungkin biar relax ketemunya di tempat ngopi ya Gus. Tempat ngopi sambil makan aja di lab. Iya, tapi di tempat ngopi gitu sambil ngopi sambil apa, jadi relax gitu. Apaan orang beda sini. Beda cerita sama tempat kopi, kita mau kemanain lu? Lu Bantuin. mah tempat kopi mau ngapain? Mau konsultasi lu? Tapi semenjak kejadian ini, apakah kan ada berita juga katanya, maaf nih, Gus Samsudin tempat padepokannya disuruh, maksudnya dipindahkan, ada gosipnya ditutup, ada gosipnya pasien-pasien ataupun kerabat keluarga yang pernah berobat ataupun ke tempatnya Gus jadi sepi. Bagaimana tanggapannya Gus gara-gara berita ini Gus? Iya, sebenarnya kan ini kekuatan media sosial yang sangat luar biasa. Dari tuduhan tadi yang disampaikan oleh Mas Marcel, sehingga menimbulkanlah opini di masyarakat seolah-olah saya itu benar-benar melakukan penipuan begitu. Walaupun gitu, walaupun belum ada satu orang pun, boleh dicek di kepolisian baik itu di Kapolri maupun di Kapolres, di Kapolda, belum ada satu laporan pun dari masyarakat yang merasa saya rugikan. Jadi ini hanya sekedar opini dari Mas Marcel yang mengatakan saya melakukan penipuan. Makanya saya pun juga ingin bertemu sama beliau. Yang saya tipu itu siapa? Korbannya mana, terus alat buktinya apa, kan begitu ya. Terus tempat ditutup bener nggak Gus? Padepokannya disuruh pindah katanya. Nah gitu sayang, jadi gini, dari kejadian beliau datang itu akhirnya menjadi ramai, tergiringlah opini di masyarakat bahwa di tempat saya terjadi mengakibatkan penipuan tadi, sehingga masyarakat datang, intinya tergiring opini lah begitu. Dan karena terjadi kekisruhan, untuk menghalangi supaya nggak jadi benturan, itu sementara dikondusifkan dulu, tapi tidak ada kata penutupan, dikondusifkan dulu. Jadi ditertibkan dulu. Dan saya sebagai warga negara yang mengikuti aturan dari pemerintah tentunya ya mengikuti sajalah. Itu pindah atau gimana Gus? Atau Gus istirahat dulu? Dikondusifkan dulu. Oh jadi nggak ada, dalam kutip tidak ada praktek dulu gitu ya? Oke. Praktek boleh tapi di luar, jangan di dalam padepokan karena sedang ada benturan ini tadi. Oke. Kekisruhan ini tadi. Pemberitaan yang makin terus meruncing, apa yang menjadi kerugian secara pribadinya Gus sendiri? Sebenarnya kalau saya pribadi sama sekali nggak merasa dirugikan ya, karena ketika seperti ini saya bisa lebih banyak waktu bersama dengan keluarga saya, dengan anak-anak saya, dengan istri saya, dengan santri-santri saya, kan jadi waktunya jadi lebih banyak. Mungkin yang menjadi kasihan saya malah pasien-pasien saya, karena ketika pengobatan ini, di dalam pengobatan sendiri itu ada beberapa tata cara ya, ada yang harus kontrol selama 7 hari. Contoh ketika penyakit taif ya, penyakit taif itu penyakit yang muncul karena was-was begitu, akhirnya muncullah sakit emah begitu. Nah biasanya seperti ini kita butuh
pengobatan jalan itu ruqyah selama 41 hari. Nah, ketika berobat 41 hari, sedang berjalan 3 hari, karena ada kejadian ini, nggak bisa kontrol. Padahal seperti ini butuh istiqomah. Jadi akhirnya nanti harus mengulang yang lagi. Tapi maaf nih Gus, nah itu tuh ada artikel tuh. Siap. Harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Jadi ada pasien yang marah-marah Gus. Tak terima pasien. Oh, tak terima pasien. Tak terima pasien, Kirain jangan pasien tak diputus ya. Ya, maaf. Tak terima pasien hingga izin beres. Yang jelas. Iya itu. Ya, nama itu bagus. Sudah terima lagi. Ya, Ini dari kopi ini lagi nanti ini. Jangan terima pasien. Apa MC bagi jatah ngapain? Iya. Iya, lu bacain dah. Dibacain dah. Kita kayak gini aja ya. Iya. Nah, atau lu mau ini, jadi pasiennya. Ini. Orang kita agak sakit ya Pak Lu diobatin. sakit. Lu salah. Kita sakit. Sakit apa? Flu. Iya, kita tuh kadang-kadang kita tuh senang menghibur. Kita juga butuh dihibur. Iya. Jadi baca nggak ini? Mau kurang hiburan. Oke, MC iya baca. Oke, itu yang dibahas, tadi, dibahas sorry, yang tadi Raffi baca di delete ya, di delete ya. Di delete. Oke. Kan dia udah ngelor dari tadi. Enggak, ulang. 1, 2, 3. Tak, Gus Samsudin harus tutup padepokan, tak terima pasien hingga izin beres. Stop. Itu udah dijawab tadi. Lebih menarikan dulu ya. Udah dijawab, Bang. Ganti yang lain lah, udah dijawab. Ada lagi nggak? Ini artikelnya tolong. Ya, tolong dong biar ada Tolong artikelnya Berita di. berikutnya. Oh, udah habis nih. Belum. Berita berikutnya tuh. Oh iya. Ah, ini ada berita kedua. Iya. Ini ada beritanya nih tuh. Penasaran ya nungguin. Nih beritanya tuh. Bahaya. Semakin memanas perseteruan antara pesulap merah dan Gus Samsudin. Akhirnya Gus Samsudin membuat laporan atas tuduhan pencemaran nama baik ke pihak yang berwajib. Siapapun di media sosial, di channel YouTube maupun di media sosial apapun yang sudah mengatakan saya melakukan penipuan, maka ini nanti akan saya laporkan. Aduh, gimana ya kelanjutannya? Akang Abang kupas tuntas ya. Oh itu dilaporin. Berarti kalau dilaporin sudah ada kerugian yang di itu ya, yang di apa namanya, yang dialami, Gus. Udah kan tadi udah ditanya sama si Ruben. Akang abang. Gimana? Gimana tadi kita ngomong apa di sini? Lu sih gara-garanya. Gitu gara-gara. Dia tiktokan ngobrol depan gua dong. Kan tadi lu ngomong sama lu. Kata depan gua. Kagak pernah Bukan gimana? Ini mau ditanya nggak? Ya, lu ngomongnya depan gua. Sorry, ini ada Gus. Ini sorry topiknya lebih menarik ini, paham nggak? Ya makanya. Iya, jadi apa? Apa nyinyirannya tentang yang dilaporkan polisi? Lu dulu nyinyir gua nanti yang enggak baikin. Kan lu tadi ngomong dari tadi. Nyinyir apanya lu lihat sih Gusnya? Udah. Oke, nih, waktunya habis. Ya. Jadi benar Gus, bikin laporan. Nih dengar, benar bikin laporan. Iya. Di sini Jakarta. Di Polda Jawa Timur. Boleh nitip nggak 2 orang ini dilaporin juga? Sembarangan nanti pulang. Lu denger kan tadi? Bisa jadi kalau Gus marah loh. Dia Gus marah loh, lu. Lu kasar, kata Gus. Emang enggak tadi aku cuma nyampein apa kata kritik doang. Iya, dia aku enggak Gus, aku diam aja dari tadi. Iya. Nah, Gus, berarti laporan ini sudah dilaporkan atas pencemaran nama baik. Bukan Atau hanya apa? pencemaran nama baik ya. Di sini ada beberapa hal yang juga harus dipahami. Ada beberapa kejadian kerusuhan dan ada beberapa hal yang terjadi dan itu ada hubungannya juga dengan hukum begitu. Jadi bukan hanya pencemaran nama baik, bukan. Ada beberapa hal yang lain juga. Ada beberapa hal yang Itu yang lain. tertuju kepada pesulap merah itu. Termasuk ketika beliau mengambil video saya tanpa izin, lalu mendistribusikan kepada yang lain tanpa izin saya, dan sudah menyebutkan nama saya melakukan penipuan. Saya hanya pengen tahu yang saya tipu itu siapa, lalu korbannya itu mana, dan alat buktinya itu apa. Hanya itu saja sebenarnya yang ingin saya tanyakan.